Assalamualaikum warahmatullah. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya Mr. Barta. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya masih tentang Google Classroom. Kali ini kita akan membahas membuat absensi di Google Classroom. Langkah awal adalah buka jendela baru atau buka browser. Kemudian melalui akun Gmail masing-masing, pilih Drive. Kemudian ya, kemudian klik baru, lalu pilih lainnya, klik Google, kemudian pilih Google Formulir, pilih formulir kosong. Kemudian ini diisi, sesuaikan saja judulnya, misalnya kita isi absensi misalnya absensi tanggal 11 Juli, disesuaikan saja misalnya ini 2020. Pada judulnya nanti deskripsinya silakan diisi, boleh tidak. Oke, seperti itu. Ini klik aja langsung ini, otomatis ya berubah. Ini tampilannya nanti judulnya seperti ini juga. Kemudian kita isi pertanyaan, misalnya nama lengkap, yang penting saja. Kalau kita mengajar lebih dari satu kelas, maka kita kelasnya nanti bisa langsung masuk sekaligus. Oke, ini pilih jawaban singkat. Kemudian ini usahakan wajib diisi. Untuk menambahkan pertanyaan, klik tanda tambahkan pertanyaan, icon plus pada pojok ini. Kemudian misalnya nama lengkap, NIS, ya, jawaban singkat. Ini wajib diisi. Validasinya dihilangkan, jadi mereka siswa ngetik saja angka ini sesuai dengan NIS masing-masing. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan. Setelah NIS mungkin perlu centangkan adalah kelas, wajib diisi. Ini pilih saja drop down atau kotak centang, ya, kotak centang. Nanti siswa milih misalnya kelasnya kelas berapa, katakanlah saya misalnya ngajar kelasnya ada beberapa kelas, misalnya 8F, tinggal enter saja, 8G, 8H, ada lagi misalnya 7D, karena ngajar mapel lebih dari satu kelas, 7E. Oke, seperti itu, wajib diisi. Dan kita tambahkan lagi yang perlu adalah tanggal punya, ya. Atau mungkin ini bisa tidak usah dikasih tanggal, bisa diisi ya. Kalau memang perlu dicantumkan tanggal, sekalian cantumkan tanggal. Wajib diisi. Pertanyaannya adalah tanggal KBM atau tanggal pembelajaran dari rumah, tanggal PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ini pilih tanggal.
formatnya adalah bulan dulu, hari, baru tahun. Berarti kalau misalnya bulan Juli berarti mereka di sini 7, harinya misalnya hari tanggal 11, berarti di sini 11, tahunnya adalah 2020. Ini wajib diisi. Misalnya tambahkan satu lagi adalah materi. Hari itu belajar materi apa? Nah, ini jawaban singkat saja, wajib diisi. Oke, kalau sudah, nanti siap kita kirim. Tapi sebelumnya kita setting dulu. Misalnya ini kita mau rubah tema, pilih gambarnya. Gambarnya bisa dari komputer, bisa dari yang sudah disediakan. Misalnya kita pilih kategori kantor dan sekolah. Pilihlah salah satu. Misalnya saya ambil yang ini. Pilih sisipkan. Oke, sudah jadi. Tutup. Gaya fontnya, warna latar belakangnya itu bisa memilih ya. Misalnya bisa ini, bisa juga ini ya. Sesuaikan saja warna latar belakang, warna temanya. Warna latar belakang juga bisa pilih-pilih ya. Oke, seperti itu. Gaya fontnya juga bisa dipilih, misalnya deskriptif, nanti seperti ini tulisannya ya. Kalau formal seperti ini, yang lucu seperti itu, udah kita sesuaikan saja. Oke, ini silang. Kemudian kita setting batasi satu tanggapan saja. Jadi satu siswa hanya satu kali mengisi tanggapan. Batasi. Kemudian izinkan siswa untuk mengedit mengedit pesan formulir yang terlihat, misalnya mungkin salah mengetikkan nama judul mata pelajaran atau materi pembelajaran, bisa diedit ya, atau salah milih kelas. Kemudian tampilkan status progresnya, boleh tidak, boleh iya, boleh tidak. Pesan konfirmasi ini bisa kita isi, misalnya terima kasih telah mengisi formulir, mengisi absensi kehadiran. Tetap semangat belajar dari rumah. Tetap semangat BDR, belajar dari rumah. Oke, klik simpan. Kemudian klik bagikan, kirim. Oke, ini dipilih ini format linknya, ini kita perpendek saja, lalu kita salin. Nah, setelah itu, link ini kita bawa ke Classroom. Kita buka Google Classroom yang kita sudah buat, kembali. Saya pilih kelas yang sudah saya buat, misalnya kita tampilkan dulu kelasnya. Katakanlah saya masukkan di kelas 8 sini. Kemudian saya berikan tugas kelas. Klik buat ya, klik buat. Lalu itu karena absensi kita pilih di materi ya. Kalau jangan di sini, kalau di sini nanti dia harus kita nilai. Jadi usahakan anggaplah itu sebagai materi, tapi materinya adalah hanya mengisi absensi. Jadi pilih materi. Nah, berilah judul absensi kehadiran. Pertemuan pertama. Pertemuan 1. Nanti kesekiran mohon isi absensi kehadiran pada link terlampir di bawah ini. Oke. Kemudian klik tambahkan, pilih link, klik di sini paste, klik kanan, pilih paste, kemudian tambahkan link, perhatikan sampai masuk. Nah, seperti itu. Nih, lalu pada pilih tindakan ada topik, pilih topik. Buat pada menu absensi. Lalu posting. Nah, kalau mau ditujukan semua kelas, maka pilih beberapa kelas. Tapi kalau hanya satu kelas, silakan tinggal satu kelas saja.
Terus apakah jadwal ini absensi ini mau kita gunakan besok atau hari ini? Kalau misalnya mau gunakan besok, ini kita bisa jadwalkan. Misalnya kita jadwalkan untuk tanggal 11. Oh, ini hari tanggal 11 ya. Tanggal 11 mulainya pembelajarannya jam berapa? Oh, pembelajaran matematika itu kelas 8. F itu misalnya jam 8.30 atau jam 9 misalnya ya, gitu ya. Udah, kita jadwalkan aja, atau 9.15. Tuh, udah jadwalkan. Oke, sudah masuk, maka dia tandanya kalau dijadwalkan itu masih abu-abu. Berbeda kalau dia sudah kita posting, publikasikan, dia warnanya seperti ini terang. Kalau yang masih abu-abu, maka bisa diakses ketika sesuai jadwal. Artinya ini bisa dibuka, diakses besok pukul 9.15 seperti itu ya. Jadi membuat absensi online di Google Classroom. Oke, demikian. Nantikan berikutnya adalah bagaimana membuat absensi untuk dalam beberapa kali pertemuan hanya sekali posting. Oke, nantikan setelah video berikut ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.